Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan sebuah kenyataan yang pasti akan dihadapi setiap jiwa setelah kebangkitan? Sebuah ujian akhir yang memisahkan antara kebahagiaan abadi dan penderitaan kekal. Ujian itu bernama Syiratal Mustaqim. Ini bukan sekadar cerita atau dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah kebenaran gaib yang wajib kita imani. Sebuah jembatan yang terbentang di atas jurang neraka jahanam menjadi satu-satunya jalan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai surga. Sekarang, mari kita coba bayangkan seperti apa jembatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya dengan sifat-sifat yang melampaui logika kita. Jembatan ini lebih tipis dari sehelai rambut, namun lebih tajam dari mata pedang yang paling biasa sekalipun. Permukaannya sangat licin, goyah, dan terus bergetar tanpa henti. Getarannya begitu dahsyat, menimbulkan kengerian yang tak terbayangkan bagi siapapun yang mencoba melintasinya. Ketakutan itu nyata, mencengkeram setiap jiwa yang melangkah di atasnya. Kengerian tidak berhenti di situ. Di sepanjang jembatan yang tipis dan tajam ini, dipasang berbagai perangkat penyiksa. Ada kait-kait besi yang siap menyambar, ada penjepit yang mencengkeram, dan duri-duri tajam yang bentuknya seperti duri tanaman sadan di padang pasir. Semua alat ini dirancang khusus untuk menangkap, mencabik-cabik, dan menjatuhkan manusia ke dalam kobaran api neraka di bawahnya. Siapa yang akan tersambar? Mereka yang catatan amalnya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menghindar dari titian ini. Ini adalah takdir yang pasti bagi semua. Bahkan para nabi dan rasul yang mulia pun diwajibkan untuk menyeberanginya. Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pemimpin seluruh umat manusia, akan menjadi orang pertama yang melangkahkan kaki di atasnya. Di saat yang begitu mencekam itu, apa yang beliau dan para nabi lainnya lakukan? Mereka tidak memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dengan penuh ketulusan, mereka memanjatkan doa. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah mereka. Doa ini menunjukkan betapa gentin dan berbahayanya perjalanan melintasi Syiratal Mustaqim. Lalu, apa yang menentukan nasib kita di atas jembatan itu? Jawabannya adalah iman dan amal saleh kita selama di dunia. Kualitas iman dan kuantitas amal kebajikan adalah satu-satunya bahan bakar yang akan menentukan kecepatan kita menyeberang. Bagi mereka yang imannya kokoh dan hidupnya dipenuhi ibadah, jembatan yang mengerikan ini akan terasa lapang dan mudah dilalui. Mereka akan melesat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat yang menyambar, secepat hembusan angin kencang, secepat burung yang terbang gesit, atau laksana kuda pacu yang berlari kencang. Dalam sekejap, mereka tiba di gerbang surga dengan selamat. Namun, bagaimana dengan nasib golongan yang merugi? Mereka yang selama hidupnya tenggelam dalam maksiat dan lalai dari perintah Allah. Bagi mereka, perjalanan ini adalah awal dari siksaan yang pedih. Mereka akan menyeberang dengan sangat lambat, tertatih-tatih. Bahkan ada yang harus merangkak dengan susah payah. Ada pula yang diseret di atas permukaan jembatan yang setajam pedang itu. Dan bagi mereka yang timbangan dosanya terlalu berat, kait-kait besi dan duri-duri tajam akan menyambar tubuh mereka tanpa ampun, mencabik-cabik, lalu melemparkan mereka ke dalam jurang neraka jahanam. Saat itulah penyesalan tiada lagi berguna. Tidak ada kesempatan kedua untuk kembali dan memperbaiki amal. Disinilah perbedaan paling jelas akan terlihat antara orang-orang yang benar-benar beriman dan kaum munafik. Saat melintasi Syiratal Mustaqim yang diselimuti kegelapan pekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan cahaya kepada hamba-hambanya yang beriman. Cahaya inilah yang akan menerangi jalan mereka. Terang atau redupnya cahaya ini bergantung pada kualitas amal mereka di dunia. Cahaya inilah yang menjadi pembeda yang memisahkan siapa mukmin sejati dan siapa yang hanya berpura-pura. Sementara itu, kaum munafik yang semasa hidupnya di dunia selalu menampilkan keimanan palsu akan ditinggalkan dalam kegelapan total. Cahaya mereka yang sempat menyala
akan dipadamkan. Dalam keputusasaan, mereka akan berteriak kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami. Bagilah sedikit cahayamu untuk kami." Namun, seruan mereka sia-sia. Sebuah dinding akan didirikan di antara mereka. Kegelapan abadi telah menanti. Tanpa cahaya sedikit pun, bagaimana mungkin mereka bisa meniti jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang? Pada akhirnya, mereka pun tergelincir dan jatuh ke dalam siksa api yang kekal. Kisah tentang Syiratal Mustaqim ini adalah sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Meskipun akal kita terbatas dan tidak akan pernah bisa membayangkan sepenuhnya bagaimana wujud asli jembatan tersebut, keyakinan kita sebagai seorang muslim menuntut adanya persiapan. Satu-satunya cara untuk mempersiapkan diri adalah dengan memperkuat iman kita, memperbanyak amal kebajikan, menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat, serta senantiasa bertaubat kepada Allah. Hanya dengan bekal itulah kita bisa berharap untuk mendapatkan kecepatan secepat kilat saat melintasi ujian akhir yang menentukan ini. Mari kita jadikan fakta-fakta ini sebagai cambuk dan motivasi untuk segera memperbaiki diri, memperbaiki setiap detik sisa hidup kita di dunia yang fana ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan menyelamatkan kita di hari penentuan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman dan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.